Hai guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku. Video pertama di 2021. Entahlah kalau kalian merasakan perbedaannya. Kalau aku enggak, sama sekali biasa aja. Enggak ada yang berbeda. Di video kali ini aku ingin share ke kalian tips untuk be happy dan stay happy. Ini yang aku lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ini adalah pengingat diriku dan aku ingin berbagi ini untuk kalian dan semoga bermanfaat. Tips untuk hidup bahagia: yang pertama, minta maaf, memaafkan, dan move on. Jadi kita itu seringkali malu untuk meminta maaf. Kita tahu diri kita salah tapi kita malu, gengsi, lebih gengsi lagi untuk memaafkan karena kita merasa kita itu adalah victim, korban. Jadi kita nggak akan pernah bisa memaafkan sebelum kita meminta maaf. Jadi ingat ya, kita nggak akan pernah bisa memberi maaf sebelum kita meminta maaf. Itu sering kali kita punya konflik sama keluarga sendiri ya, karena kita meremehkan keluarga sendiri, adik sendiri, suami sendiri, anak sendiri. Ini itu tuh nggak boleh. Jangan egois. Kita tuh sering kali merasa diri kita baik, tapi belum tentu di mata orang lain. Kita tuh nggak pernah tahu apa yang orang lain pikirkan atau rasakan tentang kita. Biar bagaimanapun kita pasti punya salah. Jangan pernah malu dan jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Oke? Move on. Number 2. Jangan pernah playing wonder game. Itu maksudnya jangan suka bertanya-tanya gitu. Kenapa ya? Gitu. Kalau kita ngobrol nih, perempuan sama perempuan ngobrol. Tahu nggak sih si ini? Kenapa ya dia begitu? Kenapa ya? Tahu nggak sih si itu? Gitu toh. Nah, kenapa ya itu akan menimbulkan assumption. Jadi akan menimbulkan menurutku, kayaknya, mungkin. Nah, itu hanya rekayasa kita sendiri aja. Udah nih mulai. Tadinya itu nggak ada permasalahan apa-apa, yang jadinya setelah dua orang ini ngobrol, muncullah gosip yang jadinya fitnah. Itu nggak boleh. Kalau kita suka begitu, kenapa ya? Tahu nggak sih si itu? Kenapa ya? Waduh, udah tuh. Itu pertanyaan mematikan guys. Mematikan akhlak dan mematikan kedamaian hati. Jangan suka bertanya-tanya, berandai-andai. Kalau punya pertanyaan, tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Jadi jangan suka nanya-nanya sama orang lain yang tidak ada hubungannya, karena ujung-ujungnya gosip. Oke? Gosip. Nggak bagus. Move on. 3. Share your intention. Jadi utarakan niat hati kalian tuh apa, maksud hati kalian tuh apa. Jadi jangan pernah berharap orang lain mengerti apa yang kalian maksudkan. Ini permainan perempuan ya. Jadi kebanyakan perempuan itu mengharapkan pasangannya untuk nge-treat dia sesuai yang mereka inginkan, tapi mereka sendiri nggak bisa mengungkapkan maumu apa sih gitu. Jadi yang jelas, jadi jangan berharap orang lain tuh jadi dukunnya kita gitu. Kan kamu tahu aku, kan kamu pasangan aku, jadi kamu harusnya mengerti. Ya elah. Orang yang kayak gitu tuh susah happy-nya guys. Jadi gimana caranya, pinternya kalian mengungkapkan nih isi hati kalian, apa yang kalian rasain, apa yang ada di unek-unek kalian, diungkapin aja. Ya maksudnya juga dengan good intention ya, dengan niat yang baik gitu. Karena aku percaya apapun itu dengan niat yang baik, pasti hasilnya akan positif. Jadi jangan sampai kita tuh ngarepin orang untuk mengerti kita, tapi kita juga nggak menjelaskan apa sih yang kita mau. Nah itu kan jangan jadi perempuan yang seperti itu. Kita harus jadi perempuan yang tangguh gitu. Yang tahu apa yang kita mau, jadinya hidupnya itu selalu happy, nggak ada yang disimpan-simpan, nggak ada yang dipendem-pendem, begitulah. Oke, move on. Number 4. Hanya kontrol apa yang kalian bisa kontrol. Jangan pernah mengkontrol apa yang kita tidak bisa kontrol. Contohnya, apapun pendapat orang lain tentang kita, itu out of our control. Oke, jadi itu di luar dari batas kemampuan kita. Kita nggak mampu mengkontrol apapun yang orang pikirkan tentang kita. Itu
itu yang menyebabkan orang kebanyakan jadi stres, jadi depresi, karena pengen dilihat sama orang, wow keren, wow tajir, padahal apa, hutang di mana-mana. Nggak usah gaya ya, kalau nggak punya aja, nggak usah pinjem, nggak usah ngutang-ngutang. Ujung-ujungnya apa? Yang rugi diri sendiri, nggak happy guys. Apapun itu, pendapat orang lain semestinya tidak mengganggu diri kita. Jadi kita selalu happy, selalu damai. Begitu, move on. 5. Fokus sama diri sendiri. Jadi kita tuh sering kali ya merasa benar, merasa paling pintar sendiri, merasa paling baik sendiri. Sehingga ketika kita ngelihat ada orang lain di luar sana yang menurut kita menyimpang, tuh udah nih, mulut kita nih udah nih ngoceh sendiri. Tuh kenapa sih dia begitu? Kenapa sih itu? Nah, tuh nggak boleh. Kita nggak punya hak menghakimi orang lain, kita nggak punya hak untuk menilai orang lain. Jadi apapun mereka lakukan itu nggak boleh mengganggu diri kita. Nah, kalau apa yang orang lain lakukan itu buat mereka happy, ya kita harusnya juga ikutan happy gitu. Jadi jangan orang lain punya sesuatu yang baru, misalnya punya baju baru, punya mobil baru, punya apapun yang baru, terus kita sewot sendiri. Dia tuh duit dari mana ya? Kok beli mobil baru? Kok ini, kok itu? No! Fokus sama diri sendiri. Oke? Jangan pernah ngurusin orang lain. Karena gak akan happy gitu. Kalau mereka mau beli, ngutang misalnya, ya sok aja, terserah aja, ya kan itu duit-duit mereka, yang bayar mereka, ya bukan suamimu, ya kan. Nah, kalau yang bayar suamimu, nah itu baru berbahaya. Itu harus didatengin ke rumahnya, tonjok. Oke. Nah, orang yang gak happy itu akan selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tersebut. Nah, orang yang happy ya guys ya, itu gak akan pernah mikirin orang lain, gak pusing, gak mau hidup orang lain. Yang diobrolin apa? Ideas. Jadi mereka punya ide-ide baru, ngobrolin ide atau planning, rencana-rencana hidupnya mereka, atau experience-nya mereka, pengalaman-pengalaman hidup. Yang di-sharingin itu adalah pelajaran-pelajaran hidup yang bermakna gitu loh, yang ada nilainya. Jadi nggak ngebahasin orang lain. Nah, kalau kita ngebahasin orang lain ya guys ya, 100% bahkan 1000% ya, aku yakin kita itu nggak, jadinya apa ya, jadi bad mood. Itu juga ya kurang bagusnya kalau kitanya nggak kuat iman nih ya, ada orang ngomongin orang lain, kita nih chip in nih, kita tuh oh iya tuh dia begitu tuh. Siapa yang kayak gitu? Ayo, aku juga kayak gitu soalnya. Sering kayak gitu, maksudnya dulu sering gitu tuh. Ingat, fokusnya sama diri sendiri. Kalau ada orang lain ngomongin orang lain, ngomong ke diri kita sendiri, that's not my business, that's it, done. Move on. Selalu jujur sama diri sendiri. Jadi jangan suka membohongi diri sendiri biar dibilang pinter, dibilang keren, dibilang apalah itu. Ya kalau nggak tahu aja. Kayak aku gini ya, ini adalah pelajaran hidup yang aku pelajari setiap harinya. Ya setiap hari juga yang namanya manusia ya, kadang-kadang aku juga buat salah, bukan kadang-kadang, sering juga lupa dengan apa yang aku pelajari gitu. Makanya aku selalu mengingatkan diri sendiri, ya but anyway, move on. Selalu memilih jujur walaupun itu berat. Kalau kalian pernah bohong atau apapun itu yang terberat ya dalam hidup kalian, lebih baik jujur. Karena apa? Itu akan mematikan itu membunuh kebahagiaan kita perlahan. Bohong ditutupin bohong itu ya, rasa bahagia kita tuh dimatiin, pelan-pelan dihapus, dikikis. Kalau kalian pernah punya kesalahan ya, pastilah, kita semua, siapa sih yang gak pernah ngelakuin kesalahan, pasti ya kan. Nah, coba pelan-pelan kalian jujur ngomong ke satu orang aja, satu orang yang kalian percaya, entah itu orang tua kalian, entah itu suami atau istri. Anyway, move on. Ini yang terakhir,
ini paling penting di antara yang lain-lainnya. Jangan suka take everything personal. Jadi jangan apa-apa itu semua dimasukin dalam hati. Kita tuh sering banget suka ngerasa-rasani gitu. Kalau orang bilang, misal nih, sering kali kita tuh melihat orang yang kita yang berpapasan mata nih ya, berpapasan mata, tapi kita say hi-in, kita dicuekin. Udah nih mulai, ih kenapa ya kok aku dicuekin ya, salahku apa ya sama ini si A ini, kok aku dicuekin gitu. Padahal kita tuh nggak tahu dia ini punya masalah, mungkin entah itu dia punya sama pacarnya kalau dia punya pacar, entah itu dia sama suaminya kalau dia punya suami, entah itu masalah sama bosnya kalau dia kerja, atau itu entah itu masalah sama anaknya kalau punya anak, atau orang tuanya kalau masih punya orang tua. Who knows gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi jangan pernah suka suuzon tuh. Makanya jangan semuanya itu diambil terlalu dalam gitu, jangan dimasukin hati. Nah kalau makan hati, minumnya teh botol sosro. Oke. Nah intinya adalah, jadi orang yang sensitif itu nggak enak. Ada orang yang begitu, tanya aja langsung, karena aku mengalami. Apalagi kalau misalnya aku sudah nyetir, itu tuh fokusnya sama jalanan, udah nggak pikirin A, I, U, E, O, nggak mikir. Ada orang tetangga mau ngapain dia di pinggir jalan situ, nggak urus, nggak peduli. Aku fokus sama jalanan. Ada orang dada terus akunya cuekin, ya itu bukan berarti apa-apa. Pas akunya aja fokusnya sama jalanan, nggak ngeliat kanan kiri. Ya kayak gitu loh guys. Jadi kalau teleponmu nggak diangkat, SMS-mu nggak dibalas, sabar, nanti juga dibalas, oke? Jadi jangan kenapa ya, kenapa ya dia marah ya sama aku ya, kenapa sih nenek kok nggak pernah telepon lagi ya, kenapa sih nenek kok nggak pernah WA lagi ya, kenapa sih nenek lah, ya kalau kamu memang mau ngobrol sama aku ya telepon aja gitu loh. Jadi jangan suka apa-apa masukin hati. Capek deh, nggak happy hidup. Udah 2021 coba ya kan. Makanya sekarang 2021 itu fokusnya sama diri sendiri, bahagiain diri, ngelakuin apapun itu yang bikin kitanya seneng. Ingat, orang happy fokusnya sama diri sendiri. Orang happy nggak akan ngurusin orang lain. Karena apa? Karena mereka terlalu happy ngurusin dirinya sendiri. Oke, jangan lupa fokus sama diri sendiri. Orang happy itu bahasa tubuhnya kelihatan. Badan kita ini bisa bicara loh, kalau kita benar-benar memahami ya, kalau kita benar-benar mempelajarinya. Makanya jangan suka bohong. Kalau kamunya bilang aku happy kok, aku nggak ada masalah kok, tapi kita tuh bisa ngeliat deh dari bahasa tubuh orang tersebut. Kalau misalnya nggak happy ya ngomong aja nggak happy, nggak usah dibuat-buat sok-sok mau bilang happy atau padahal enggak gitu kan, artinya nggak jujur ya sama diri sendiri ya. Itu saja tips dari aku, ini aku terapkan setiap hari, setiap saat, dan aku ingin kalian untuk mencobanya juga. Jadi kalian bisa hidup dengan bahagia, dan bahagianya terus menerus, pokoknya selalu bahagia gitu. Ingat, selalu fokus sama diri sendiri, oke? Sebelum kalian pergi, tolong bantu aku like dan subscribe kalau belum. Jadi kalau kalian like video ini, itu sangat-sangat membantu aku. Itu akan menaikkan algoritma di YouTube. Semakin banyak yang like, semakin naik algoritmnya, dan semakin banyak orang yang bisa menemukan video aku. Ya, sebelum aku pergi, aku barusan dapat gaji dari Amazon, dan aku akan melakukan giveaway 3 orang kali ini sebagai rasa terima kasihku untuk kalian semua yang sudah menonton dan selalu mensupport channel aku. Pemenang dari giveaway akan aku umumin di Instagram aku. Ikutin terus. Alhamdulillah banget, ini rezeki. Aku emang belum di monetization dari YouTube, tapi aku sudah dapat uang dari Amazon. Nah, uang ini itu dari orang-orang yang nonton video aku dan mereka ngeklik link-link yang aku
kasih di situ ya, di description ini, dan ada beberapa yang beli. Itulah kenapa aku dapat duit dari Amazon. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau kalian tidak suka, dislike dan tetap subscribe, oke? Baiklah guys, cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang selalu mensupport. Kudoakan kalian selalu happy, selalu sehat walafiat, dan hidup dalam penuh damai dan sukacita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.